Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Nurfatia Arifin dengan di belakang 0096 dari kelas BKI 4C Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan logoterapi Viktor Emil Frankl. Namun sebelum saya menjelaskan kepada materi, mari kita bersama-sama mengenal biografi Viktor Emil Frankl. Baik, Viktor Emil Frankl atau terkenal dengan nama Frankl merupakan ahli psikoterapi yang lahir di Vienna, Australia pada tahun 1905. Yang merupakan seorang pendiri yang biasa disebut mazhab ketiga psikoterapi dari Wina setelah psikoanalisis Sigmund Freud dan psiko-individual Alfred Adler, yaitu aliran logoterapi. Pada tahun 1928 hingga 1942, ia menekuni profesinya sebagai neurologi dan psikiater. Pada saat itu, di Eropa sedang tinggi kasus bunuh diri pada remaja akibat putus sekolah, dan dengan itu ia membuka praktek konseling. Pada awalnya semua kehidupan Frankl baik-baik saja. Ia menikah dengan Tilly Glosser pada tahun 1941 dan hidup bahagia bersama istri dan keluarganya. Hingga terjadilah Perang Dunia Kedua yang membuat Frankl dipisahkan dari istri dan keluarganya dan dikirim ke kamp konsentrasi. Selama di kamp konsentrasi, Frankl tak hanya menjadi korban penyiksaan di sana, tetapi ia juga menjadi seorang saksi. Dia menyaksikan secara langsung bagaimana orang-orang disiksa hingga dibunuh secara kejam. Namun akhirnya Frankl dan beberapa tahanan yang dapat bertahan mampu keluar dari kamp konsentrasi tersebut karena ia memiliki harapan dan tujuan untuk bertemu dengan istri dan keluarganya. Walaupun pada akhirnya hingga Perang Dunia Kedua berakhir, Frankl tetap tidak dapat bertemu dengan istri dan keluarganya. Tetapi balik lagi, harapan tersebutlah yang membuat ia bertahan hingga saat itu. Frankl juga memperhatikan bahwasanya tahanan-tahanan yang mampu terbebas bukanlah mereka yang memiliki tubuh yang kuat, melainkan harapan yang kuat dan berusaha menjauh dari keputusasaan. Dan disinilah logoterapi itu lahir. Menurut Frankl, makna hidup merupakan faktor pendorong utama dalam kehidupan manusia. Tak peduli besar ataupun tidak harapan tersebut, yang penting dapat membuat kita yakin bahwa hidup ini perlu diperjuangkan. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama orang tersebut. Adapun beberapa konsep utama dari pendekatan ini, yang pertama adalah makna pada setiap situasi, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan. Manusia dapat mengambil makna dalam setiap kejadian hidupnya, dan makna tersebutlah yang membuat manusia merasa hidupnya lebih berharga. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan dalam menentukan sesuatu, kebebasan dalam menemukan kebermaknaan dalam hidupnya. Yang ketiga, manusia mampu mengambil sikap dalam setiap penderitaan dan peristiwa tragis yang dialaminya. Terkadang kita tidak mampu dalam mengontrol situasi di luar kendali kita, namun setiap individu mampu untuk mengontrol sikap dalam menghadapi situasi tersebut. Lalu penerapan dari teknik-teknik dan prosedur terapeutik dari logoterapi tersebut mempunyai dua macam teknik yang diutamakan. Yang pertama adalah intensi paradoksal, yaitu teknik yang digunakan melalui potensi fakta manusia bahwa ketika manusia berada dalam situasi takut, ketakutan yang ditakuti bisa saja terjadi. Dengan teknik paradoksal, individu pada awalnya takut akan sesuatu dibuat untuk berteman dengan ketakutannya. Yang kedua ada dereflection, yaitu kemampuan manusia dalam melakukan harapan yang berlebihan hingga berujung pada kekecewaan. Teknik ini pada dasarnya memanfaatkan kemampuan transendensi atau self-transcendence yang ada dalam diri setiap manusia. Dengan teknik reflection ini diharapkan mampu mengubah sikap yang semula terlalu memperhatikan kesenangan diri, sekarang melakukan komitmen untuk melakukan sesuatu yang penting baginya. Jadi dapat disimpulkan bahwa logoterapi ini berorientasi pada klien yang memiliki penderitaan. Tugas konselor di sini adalah mendorong
diri klien untuk percaya bahwa di balik penderitaan tersebut terdapat hikmah atau sesuatu yang baik yang dapat membuat hidupnya menjadi lebih bermakna dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.